Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan kembali mengabarkan perkembangan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Pada video kali ini kami sampaikan informasi terbaru, informasi penting berasal dari Kemendikbudristek melalui Sekretaris Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani mengenai kelanjutan dari P3K guru di tahun 2021. Silakan simak video ini hingga akhir. Namun sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Informasi kami sampaikan dari jpnn.com. Seleksi P3K guru tahap 2 digelar di 2022. Simak penjelasan pejabat Kemendikbudristek. Jadi beredar informasi sebelumnya bahwa seleksi P3K guru tahun 2021 ini pelaksanaannya untuk tahap yang kedua itu akan diundur di tahun 2022. Namun pejabat Kemendikbudristek yaitu Bu Nunuk melakukan atau memberikan konfirmasi atas isu tersebut. Nah, kita bahas secara lengkap. Saya bacakan jpnn.com. Jakarta, seleksi P3K guru tahap 2 yang hingga saat ini belum ditetapkan jadwalnya menimbulkan keresahan di kalangan honorer. Banyak di antaranya yang menimbang akan mencoba di 2022 lantaran belum ada tanda-tanda pengumuman terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Artinya guru-guru honorer akan mencoba di tahun 2022 ya. Padahal di tahun 2021 ini baru terlaksana di tahap yang pertama. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani memastikan seleksi P3K tahap 2 akan digelar tahun ini. Nah, jadi kepastiannya tetap akan dilakukan tahun ini. Tetap digelar tahun ini, tunggu saja pengumuman resminya kata Nunuk kepada jpnn.com hari ini ya, Minggu tanggal 7 bulan November tahun 2021. Dia memberikan isyarat seleksinya akan digelar dalam waktu dekat ini. Untuk itu sebabnya dia meminta para guru honorer yang belum lulus tahap 1 untuk fokus menyiapkan diri. Berhentilah mengeluh teman-teman guru honorer, ayo bersiap untuk ujian kedua yang segera digelar. Berdoa sambil ikhtiar, jangan menyerah, ucapnya. Ini adalah penyemangat ya atau motivasi dari Bu Nunuk Suryani. Nah, jadi teman-teman bersiap ya, waktu dekat ya, di bulan November ini akan digelar untuk seleksi P3K tahap yang kedua. Kita lanjutkan. Dia juga membantah penundaan pendaftaran P3K tahap 2 karena masalah anggaran. Sebab anggaran P3K 2021 dialokasikan di APBN. Masalah anggaran P3K guru 2021 clear ya, semua sudah tersedia. Jadi kalau ada informasi yang beredar bahwa penundaan itu terkait dengan anggaran, itu dibantah ya oleh Bu Nunuk Suryani. Kemudian dia mengajak seluruh guru honorer untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya. Jangan terpengaruh oleh kabar mana maupun informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya Bu Nunuk menghimbau ya kepada guru-guru honorer untuk tetap sabar menanti jadwal, kemudian tidak percaya kepada informasi yang belum jelas sumbernya. Nunuk menyebutkan banyak informasi hoax beredar yang malah membuat guru honorer tidak tenang. Dia memastikan semua informasi terkait P3K guru akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Kita mengajak guru honorer yang belum memenuhi passing grade memfokuskan energi serta konsentrasi untuk mengikuti kesempatan berikutnya, ucapnya. Nah, dia juga menyarankan untuk para guru honorer untuk mengingat kembali materi yang pernah diperoleh saat tes P3K tahap yang pertama. Materi tahap kedua juga tidak jauh-jauh dari yang sudah diujikan tahap sebelumnya. Ini untuk guru honorer ya. Kalau untuk guru non ASN di sekolah negeri dan juga lulusan PPG tentunya belum bisa memiliki gambaran karena belum pernah mengikuti di tes tahap yang pertama. Sedangkan guru honorer yang dinyatakan tidak lulus di tahap pertama itu masih bisa mengingat materi yang muncul di ujian tahap yang pertama.
Ayo yang belum lulus berdoa, mohon restu orang tua dan belajar keras ya pungkasnya. Nah, ini adalah informasi dari jpnn.com terkait dengan pelaksanaan P3K untuk formasi jabatan fungsional guru di tahap yang kedua yang akan digelar dalam waktu dekat ya, tetap masih di tahun ini. Jadi beredar info di mana nantinya akan diundur di tahun depan itu merupakan kabar tidak benar. Artinya P3K di tahun 2021 ya harus selesai di pelaksanaannya di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 Kemendikbudristek akan kembali ya kembali melaksanakan ya seleksi di tahun 2022. Nah, ini ya berita sebelumnya yang mengatakan bahwa P3K molor, kemudian pemerintah apakah tidak memiliki anggaran. Nah, ini yang dijawab oleh Bu Nunuk tadi ya. Nah, di berita ini itu disampaikan oleh Ketum Honor K2 PHK2I Kabupaten Bondowoso Jufri mendesak pemerintah untuk jujur soal kendala dalam rekrutmen P3K guru. Nah, dia menilai pemerintah selalu sengaja mengulur-ulur tahapan seleksi P3K karena tidak ada anggarannya. Pemerintah pun dinilai pintar berkelit dengan berbagai alasan untuk menutupi penyebab sebenarnya mengapa sampai jadwal P3K guru berubah-ubah dan selalu molor. Pemerintah lebih baik jujur, tidak mempunyai anggaran, jangan hanya gembar-gembor program 1 juta P3K guru tetapi sebenarnya duitnya nggak ada, kata Jufri kepada jpn.com hari Minggu tanggal 7 bulan 11 hari ini juga ya. Ini informasi sebelumnya. Nah, dia menyebutkan ketiadaan anggaran sudah terungkap dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 10 dengan Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bulukumba, perwakilan GTK HNK 35, PHK2I dan forum honor lainnya pada pekan lalu. Dalam RDPU itu, DPRD Bulukumba meragukan keseriusan pemerintah pusat terkait gaji dan tunjangan guru P3K. Bukan hanya Bulukumba, tetapi rata kabupaten atau kota suaranya sama, yaitu meminta kejelasan terkait pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Mereka juga meminta adanya penambahan DAU untuk gaji dan tunjangan guru P3K. Ini jadi bukti tidak jelasnya penambahan gaji dan tunjangan guru P3K melalui DAU di setiap kabupaten atau kota, ujar Jufri. Nah, walaupun ini sudah dibantah ya oleh Bu Nunuk Suryani bahwa penundaan pelaksanaan di tahap yang kedua ini bukan karena terkait dengan tidak adanya anggaran ya yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, akan tetapi ya wajar ketika pemerintah daerah memberikan pernyataan seperti itu, kemudian disimpulkan oleh guru-guru honorer bahwa pemerintah itu tidak memiliki anggaran yang cukup. Nah, semoga nanti ini sudah ada titik terang ya bantahan dari Bu Nunuk Suryani terkait anggaran, semoga dijawab ya oleh kementerian terkait dengan DAU, penambahan DAU untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K guru di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Nah, sekian informasi dari kami. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti di seleksi tahap yang kedua, silahkan mulai bersiap karena akan dilaksanakan tetap di tahun 2021 ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.